Oke, kita langsung aja ya. Siap. Di depan kita ini ada data rapor pendidikan 2025 spesifik untuk SMA Al-Mutakin di Tasikmalaya. Menarik. Datanya valid ya ini? Valid banget, sumbernya resmi dari Kemendikbud-Ristek per Maret 2025. Isinya hasil asesmen nasional 2024 sama survei lingkungan belajar. Oke, jadi kita mau coba bedah bareng ya, apa sih kata data ini? Betul, kita mau lihat potret layanan pendidikannya, mana yang sudah bagus, mana yang masih perlu dibenahi gitu. Berdasarkan data pastinya. Ini kan penting ya, bisa jadi dasar buat perencanaan perbaikan. Buat Anda yang menyimak juga bisa jadi insight. Nah, ada satu hal nih yang langsung bikin saya agak kaget gitu. Apa tuh? Jadi capaian literasi sama numerasi siswa mereka tuh keren banget, peringkat atas lah, provinsi sama nasional. Wow, bagus dong. Iya, tapi di sisi lain ada aspek penting lain yang skornya malah kurang, bahkan ada yang turun. Agak aneh kan? Oh gitu ya? Jadi ada semacam paradoks ya. Menarik nih buat digali. Yuk, kita mulai dari yang positif dulu aja ya. Literasinya gimana? Nah, literasi mereka memang patut diacungi jempol. Skornya tinggi, 90,15. Naik pula 8 poin lebih. Wow, 90 lebih ya? Iya, dan hampir semua siswa, 97,78%, udah capai kompetensi minimum. Makanya peringkatnya masuk 20% teratas provinsi dan nasional. Keren banget. Artinya siswa di sana udah mahir ya mengolah info dari berbagai teks? Betul, mereka bisa integrasi informasi lintas teks. Nah, numerasinya juga nggak kalah. Gimana tuh numerasinya? Skornya 76,58, naik juga sekitar 8 poin. Dan yang lebih hebat, 100% siswanya capai kompetensi minimum numerasi. 100%? Keren. Iya, sama kayak iterasi, peringkat 1-20% teratas juga. Artinya, siswa mampu bernalar buat selesaikan masalah kompleks. Jadi fondasi dasar siswanya kuat banget ini. Oke, literasi numerasi top. Ada lagi yang bagus. Mungkin dari lingkungan sekolahnya. Ada nih, iklim keamanan sekolahnya, skornya 79. Kategorinya baik, walaupun turun sedikit ya dari tahun lalu. Tapi baik itu udah bagus kan ya? Iya, dan yang penting nih, 100% indikator hukuman fisik sama kekerasan seksual itu 0 kasus. Terus soal rokok, miras, narkoba, malah membaik signifikan, naik 25 poin lebih. Wah, aman berarti ya lingkungannya. Kalau soal kebinekaan, Iklim kebinekaan juga baik, skor 77. Jadi ya, ada rasa aman dan penghargaan terhadap perbedaan di sana. oke, jadi siswa oke, lingkungan relatif kondusif. Tapi tadi kan dibilang ada tantangan besar. Di mana tuh letaknya? Nah, disinilah kontrasnya mulai kelihatan jelas. Salah satu yang paling mencolok itu di pelatihan guru atau PTK. Kenapa emang pelatihan gurunya? Skornya itu rendah banget, cuma 24,3. Masuk kategori kurang. Peringkatnya di 20% terbawah nasional. Astaga, 24, jauh banget ya. Iya, partisipasi guru di platform Merdeka Mengajar, itu platform online Kemendikbud kan ya, cuma 18,3. Pelatihan lain juga cuma 30-an. Ini sinyal kuat sih, pengembangan profesional guru agak terhambat. Cuma 18% yang ikut pelatihan di PMM, rendah sekali ya. Apa ini ada hubungannya sama dana sekolah? Sangat mungkin. Kita lihat data pemanfaatan sumber daya sekolah. Skornya juga kurang, cuma 15,91. Turun drastis lagi, 11 poin lebih. Turun juga ya. Gimana rincian anggarannya? Nah ini, kalau dibedah, proporsi belanja buat mutu guru itu cuma 2,75%. Sedikit banget kan? Cuma 2,75%? Iya. Terus buat belanja non-personil mutu pembelajaran, kayak buku, alat peraga, gitu cuma 13,16%. Kecil sekali untuk dukung kualitas belajar mengajar. Pantas aja ya partisipasi pelatihannya rendah kalau dukungan anggarannya segitu. Terus dampaknya ke kualitas pembelajaran gimana? Terasa nggak? Nah, mulai terasa nih. Meskipun kualitas pembelajaran secara umum masih baik, skor 71, tapi ada penurunan sedikit dibanding tahun lalu. Turunnya di bagian mana? Subindikator, dukungan psikologis dari guru ke siswa, itu turun 3,5 poin. Terus, yang skornya paling rendah itu di metode pembelajaran, cuma 69. Walaupun ada naik dikit, tapi tetap aja ini area yang perlu banget diperbaiki.
metodenya mungkin kurang interaktif. Jadi metode mengajar masih jadi PR ya. Terus kalau karakter siswa gimana? Kan ada P5 itu sekarang. Karakter secara umum skornya baik, 63,9. Naik sedikit sih, tapi kalau kita detailkan, ada yang turun. Oh iya, apa yang turun? Aspek kreativitas skornya turun jadi 56,61. Terus gotong royong juga turun sedikit jadi 65,98. Jadi, ya meskipun baik, ada area karakter yang perlu perhatian khusus. Kreativitas turun ya, padahal penting banget kan? Iya. Satu lagi nih yang agak mengkhawatirkan soal iklim keamanan. Tadi kan dibilang 0 kasus hukuman fisik. Betul, 0 kasus. Tapi skor pemahaman dan sikap guru terhadap hukuman fisik itu rendah, cuma 62. Dan turunnya drastis banget, minus 18,72 poin. Wah, gimana tuh? 0 kasus tapi pemahaman gurunya rendah dan anjlok. Ini ironis ya. Iya, ini agak aneh. Bisa jadi pencegahannya belum karena pemahaman mendalam soal disiplin positif, tapi mungkin lebih karena aturan aja gitu, jadi rentan. Betul-betul. Jadi tantangannya di pemahaman guru ya, bukan cuma di kejadiannya. Oke, jadi gambaran lengkapnya, siswa potensial banget, tapi dukungan buat guru, anggaran, metode ngajar, plus pemahaman disiplin positif dan beberapa aspek karakter itu masih perlu digenjot ya. Tepat sekali. Potensi siswanya luar biasa, tapi sistem pendukungnya ini yang perlu dibenahi serius. Kalau gitu prioritas perbaikannya apa aja nih yang paling mendesak menurut Anda? Nomor satu jelas peningkatan kualitas pembelajaran. Fokus ke pelatihan metode mengajar yang lebih interaktif, lebih kekinian lah. Terus dorong guru buat refleksi. Skor dukungan refleksi guru juga masih 68-an, perlu ditingkatkan. Oke, kualitas pembelajaran. Terus soal iklim keamanan tadi? Nah, karena pemahaman guru soal hukuman fisik rendah, perlu banget ada pelatihan spesifik soal disiplin positif. Plus, perkuat lagi kebijakan sekolah soal ini. Setuju. Lalu karakter. Targetkan area yang skornya turun tadi, terutama kreativitas yang cuma 56-an. Bisa lewat optimalisasi P5 tuh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Literasi numerasi gimana? Kan udah bagus. Udah bagus, tapi jangan lengah. Perlu dilihat detailnya. Misal di numerasi, kompetensi aljabar skornya paling rendah, 70-an. Di literasi, kompetensi membaca teks informasi. Ini kan ujung-ujungnya balik lagi ke metode pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Benar juga. Dan yang paling fundamental tadi, soal anggaran ya. Iya banget. Perlu ada perubahan strategi di Arkas, aplikasi penganggarannya. Alokasi buat pelatihan guru dan sumber belajar non-personil itu harus naik signifikan. Harus jelas juga peruntukannya. Misal anggaran konkret buat bayar narasumber pelatihan, atau beli buku dan alat peraga baru. Jangan cuma 2,75% dan 13% lagi. Oke, jadi kesimpulannya SMA Al-Mutakin ini modalnya kuat banget di siswa ya. Literasi numerasinya top. Betul, taslet berharga itu, tapi data rapor pendidikan ini kayak alarm keras gitu. Potensi emas siswa ini bisa nggak maksimal kalau kualitas pengajaran, dukungan buat guru, sama alokasi sumber dayanya nggak segera dibenahi, termasuk penguatan karakter dan pemahaman disiplin positif. Iya, pembahasan kita kali ini nunjukin ya, betapa data kayak rapor pendidikan ini kalau dibedah benar-benar, bukan cuma dilihat permukaannya aja, bisa jadi alat yang kuat banget buat Anda semua mengidentifikasi mana sih titik lemah yang perlu diperbaiki, di sekolah, atau mungkin juga di tempat kerja Anda. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan renungan buat Anda bawa pulang. Kalau lihat potensi siswa yang setinggi itu di SMA Al-Mutakin, tapi di sisi lain dukungan pelatihan guru dan anggarannya minim banget. Kira-kira langkah paling strategis apa ya yang bisa cepat diambil sekolah buat nutupin jurang ini? Gimana cara paling efektif biar potensi luar biasa siswa itu benar-benar terfasilitasi optimal? Coba Anda pikirkan.